Mengirim server. Ipana beberapa kali pergi ke kamar mandi untuk melihat apakah Kak Renja sudah menemukan kotak itu atau tidak. Ia sangat berharap agar bisa diselamatkan dengan segera karena mengingat air asinnya yang sudah jarang keluar. "Baby, ayo ingat kotak itu, aku mohon," batin Ipana menangis. Air matanya menetes tanpa bisa ia cegah. Jika bukan karena bekas jahitannya masih basah, mungkin ia akan menebas semua orang yang ada di rumah ini hingga bala bantuan datang. Tiba-tiba saja ia tersentak ketika merasakan getaran halus pada gigi palsunya. "Dek, mau mereka menemukanku?" Batin Ipana terbelalak dengan air matanya semakin menetes. "Aku harus mulai bergerak secara perlahan agar bisa mencari celah untuk meretas CCTV dan mengirimkannya kepada abang," batin Ipana. Ia keluar dari kamar mandi dan melihat keadaan sekitar, berjalan menuju pintu dan mengetuknya dengan pelan. "Ada orang di luar, saya sangat haus," ucap Ipana sedikit berteriak. "Sebentar Nona, akan saya ambilkan airnya," ucap salah satu pelayan yang berjaga di depan kamar Ipana. Berhasil, semoga dia membawa sebuah elektronik atau sejenisnya, batin Ipana kembali ke kamar mandi. Ceklek, pelayan itu masih dan melihat jika kamar Ipana kosong. Ia mendengar percikan air dari kamar mandi dan kembali berjalan hendak keluar. Bisa bantu saya sebentar?" tanya Ipana keluar dari kamar mandi. "Ada apa Nona?" tanya pelayan itu mengernyit. "Ada kecoa di dalam tong sampah yang ada di kamar mandi, bisa Anda mengusirnya?" tanya Ipana lirih sambil memegang perut bagian bawah. "Kecoa? Apa Anda membohongi saya?" tanya pelayan itu mengernyit. "Untuk apa saya berbohong? Jika Anda ingin memukul saya saat ini pun saya tidak memiliki tenaga," ucap Ipana memelas. "Tumben Anda berbicara, selama berada di sini Anda tidak mengeluarkan suara sedikit pun," ucap pelayan itu menatap Ipana dari atas sampai ke bawah. "Bukankah Anda diberi pekerjaan untuk membantu saya?" tanya Ipana dingin. "Iya, Anda duduk saja di sana. Saya coba lihat dulu," ucap pelayan itu mendelik. Ipana tersenyum tipis, mangsa sudah masuk perangkap. "Semoga aku memiliki cukup tenaga untuk menekan sarafnya," batinnya. Perlahan, Ipana ikut masuk ke dalam kamar mandi dan berdiri tepat di belakang pelayan itu sambil mengeluarkan tenaga dalamnya. "Tidak ada terlihat kecoa yang Anda maksud, Nona," ucap pelayan tanpa menoleh. Tepat ketika ia menegakkan tubuh kembali, Ipana menekan beberapa pusat saraf pelayan itu hingga membuatnya terjatuh lemas dan tidak bisa bergerak. "Buk," badan pelayan itu tergeletak dengan mata yang masih terbuka. Ipana tersenyum manis menatap ke arahnya. Tanpa berbicara, ia segera memeriksa semua saku yang ada di baju pelayan itu. Wajah datarnya berubah cerah setelah menemukan ponsel bermerek Apple yang sudah dimakan ulat berada di dalam saku pelayan itu. Ipana mengunci pintu kamar mandi agar tidak ada orang yang masuk ketika ia bekerja nanti. Ibu muda itu duduk di atas kloset sambil melihat ponsel yang tengah ia pegang, meretas sandinya dan mencari beberapa aplikasi yang akan ia gunakan dan telah tersimpan di dalam emailnya. Pelayan itu hanya menatap Ipana tanpa bisa melakukan apapun. Tidak butuh waktu lama, semua CCTV dan alat sadap yang ada dalam rumah sudah berada dalam kendalinya. Ipana tersenyum manis dan mengirimkan pesan kepada Fajri melalui email. "Bang, Dede baik-baik saja, ini situasi yang ada di dalam rumah ini. Dede disekap di kamar paling atas yang paling banyak kameranya. Kalau nggak salah dengar, mereka akan datang lusa untuk melihat keadaanku. Cepat jemput Dede, kasihan baby boy karena asiku sudah semakin sedikit. Lampiran, link server CCTV. Kirim. Semoga Bang bisa membaca pesanku dengan cepat," batin Ipana. Ipana mematikan fungsi alat sadap yang ada dalam kamar mandi dan menatap pelayan itu dengan lekat. "Kau dengar ucapanku dan berkedip ketika setuju," ucap Ipana tersenyum jahat. Ting, pelayan itu mengedip. "Kau ingin bergerak?" tanya Ipana dan dibalas dengan kedipan. "Saya bisa melakukannya, tetapi jangan sampai kau mengatakan kepada orang lain tentang apa yang baru saja aku lakukan," ucap Ipana menggenggam kerah baju pelayan itu. Ia tidak berkedip dan hanya menatap Ipana dengan tajam. Ipana menaikkan sebelah alisnya dan tersenyum menyeramkan. "Baiklah, jika kau tidak mau, ini jika dibiarkan terlalu lama bisa mengakibatkan kelumpuhan permanen," ucap Ipana mengancam. Pelayan itu hanya terdiam sambil mengalihkan pandangannya dari Ipana. "Baiklah, mungkin kau masih memikirkannya. Jika kau ingin membantu saya, kau akan saya lepaskan. Pikirkan dulu," ucap Ipana. Ia melihat jika emailnya sudah terkirim. Ia memanipulasi kamera agar tidak terlalu mengawasinya. Ipana keluar dengan santai dan duduk di atas meja nakas dan memakan makanan yang sudah disediakan. "Semoga kalian bisa langsung menemukan aku.
Sungguh aku ingin membunuh wanita sialan itu saat ini juga, batin Ivana begitu kesal. Tak lama Chelsea datang sambil membawa sebuah kotak dan beberapa paper bag yang berisi keperluan Ivana selama ada di sana. Ini keperluan Anda, Nona. Lusa Anda harus berdandan dengan cantik karena akan bertemu dengan calon suami Anda yang baru, ucap Chelsea. Ivana bungkam ya mengernyit tanpa menoleh sedikit pun ke arah Chelsea. Cih, suami apaan? Gila ya, mereka mau menikahiku di saat aku masih memiliki suami dan baru saja melahirkan. Jeruk ini memang sudah mengalami sakit jiwa, batin Ivana semakin kesal. Brak, Chelsea menggebrak meja dan membuat Ivana terkejut. Kau dengar tidak? Bentak Chelsea. Apa kau tidak diajarkan tata krama? Apakah boleh berbicara ketika makan? Ucap Ivana ketus. Apa sebelumnya kau pernah menganggap saya ada? Bokek Chelsea. Tidak, jawab Ivana ketus dan melanjutkan makannya. Chelsea menarik dagu Ivana agar bisa menatapnya dan melihat ibu muda itu sangat kesulitan untuk mengontrol emosi. Tahan. Lusa kau akan keluar dari sini. Batin Ivana sangat kesal. Ingin ia membunuh gadis jeruk ini memberikan kepada singa kesayangannya untuk dicabik dan dikoyak dengan ganas. Kenapa? Bukankah kamu mencintaiku? Kenapa sekarang kamu memperlakukanku seperti ini? Tanya Ivana lirih dan berpura-pura sedih. Cih, saya memang mencintai Anda, Nona. Tapi ada hal penting dan besar yang harus saya lakukan tanpa mementingkan cinta dan perasaan, ucap Chelsea tegas. Padahal aku sudah begitu baik telah mengizinkanmu untuk mendekatiku, ucap Ivana. Chelsea terdiam, ia melepaskan dagu Ivana dan keluar dari kamar itu sambil membanting pintu. Sialan kau jeruk, pekik Ivana begitu kesal. Ia berjalan menuju kamar mandi dan kembali menyalakan CCTV yang sempat ia alihkan sebentar. Kau masih belum ingin berubah pikiran? Kau masih punya waktu 1 jam lagi untuk berpikir atau lumpuh selamanya? Ucap Ivana begitu sadis. Ia berjalan menuju ranjang dan duduk sambil memikirkan cara agar bisa keluar dari sini. Aku pasrah dengan keadaan seperti ini, gak akan mungkin untuk melawan mereka semua, kecuali jika aku memiliki senjata, mungkin bisa lebih mudah untuk keluar. Batin Ivana sedih. Seseorang tengah menatap Ivana dengan perasaan sedih, mengawasi ibu muda itu melalui CCTV. Ingin rasanya ia ada di sana dan memeluk Ivana sambil menenangkannya. Apa dia merindukan anaknya? Bukan, apa dia merindukan anak kami? Ucapnya bertanya. Persiapkan penerbangan kita secepatnya. Baik Tuhan, ucap sang asisten patuh. Tunggu aku sayang, setelah ini kita akan hidup bahagia tanpa ada pengganggu seorang pun, batinnya tersenyum manis.